Oke, baik. Selamat malam. Shalom kepada Saudara Jojo dan Saudari Mbak Maria yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, salam. Selamat malam. Jadi, sebelum kita memulai pelajaran Alkitab kita, terlebih dahulu mungkin dari perkenalan ya. Dari Saudara Jojo bisa dipersilakan. Namanya siapa, kelas berapa, sekolah di mana, ya. Silakan. Oke, terima kasih kepada Kak Juan Romandia. Perkenalkan, nama saya Jonathan Samputra, kelas 9. Saya sekolah di SMP 1 Semarang. Oke, baik. Oke, sekarang untuk Saudari Mbak Maria dipersilakan. Halo, selamat malam. Nama saya Maria, pekerjaan ibu rumah tangga. Baik. Ya, terima kasih. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran Alkitab kita, terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada malam ini hamba-Mu bersama dengan Saudara Jojo dan Saudari Mbak Maria yang akan bersedia untuk mengikuti pelajaran Alkitab bersama ya Tuhan. Biarlah Engkau menyertai kami dari awal hingga pada akhirnya. Curahkan Roh Kudus-Mu ke atas kami supaya kami dapat memahami apa yang kami pelajari dan kami resapi dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami, ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, baik. Untuk pelajaran kita, Kak Juan ambil dari pelajaran tentang mengenai firman Allah atau Alkitab. Ya. Siapa sih yang di sini yang tidak tahu yang namanya Alkitab? Siapa di sini yang jarang sekali untuk membaca Alkitab? Ya. Baik, kita akan mempelajarinya untuk pada malam ini. Firman Allah atau Alkitab. Kitab suci, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah susunan dari firman Tuhan yang disuratkan oleh ilham ilahi, diberikan melalui orang-orang kudus yang berbicara dan menulis sementara mereka digerakkan oleh Roh Kudus. Dalam kitab ini, Allah menyampaikan kepada manusia pengetahuan tentang keselamatan. Kitab suci sebagai pernyataan kehendak Allah dan merupakan standar tabiat, ujian pengalaman, pengungkap doktrin-doktrin yang berwenang dan catatan yang dapat dipercaya akan perbuatan Allah dalam sejarah umat manusia. Ada sebagai kutipan, tidak ada buku seperti Alkitab yang amat disukai, namun sangat dibenci dan sekaligus dikecam. Kenapa Alkitab itu bisa menjadi buku yang terpopuler, yang sangat disukai, namun juga disebut sebagai buku yang sekaligus sangat dibenci atau dikecam? Keunikan Alkitab bukanlah karena ketiadaan bandingannya secara politis atau kultural maupun pengaruh sosial, melainkan dari sumber dan masalah pokok yang dikandungnya. Dengan pernyataan Allah tentang Allah, manusia yang unik, anak Allah, Yesus Kristus, dan juru selamat dunia. Sebagai juru selamat dunia. Nah, wahyu secara umum pandangan yang mendalam mengenai tabiat Allah, bahwa sejarah, tingkah laku manusia, hati nurani, dan yang dinyatakan secara alamiah sering disebut wahyu secara umum. Karena wahyu itu nyata bagi semua dan menarik pikiran. Pernyataan istimewa pada mula pertama, pernyataannya melalui para nabi, kemudian puncak pernyataannya tampak melalui Yesus Kristus. Baik, kita akan sama-sama buka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2. Dari Saudara Jojo sama Saudari Mbak Maria, ada Alkitabnya untuk bisa dibukakan. Ya. Ya. Oke. Saya meminta Saudara Jojo untuk membacakan Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Dipersilakan. Sebentar, Kak. Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2.
1 ayat 2 ya, Kak? Ya, boleh dibuka kameranya. Oke, silakan. Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2. Ibrani pasal 1, Ayat 1 dan 2. baca ya Kak. Silakan. Ibrani 1, Ibrani pasal 1, ayat 1 dan 2, demikianlah firman Tuhan. Allah berfirman dengan perantara anaknya. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Suaranya ini Kak, suaranya ke mute. Oke, ya. Jadi itulah bagaimana Alkitab menyatakan bahwa dari zaman permulaan, yaitu zaman penciptaan, dan juga berikut ke zaman nabi-nabi, dan puncak pernyataannya adalah tampak melalui Yesus Kristus. Alkitab menceritakan tentang kesaksian mengenai Yesus, mengenai kehidupannya, dari kelahirannya, terus kematiannya, bahkan sampai kebangkitannya. Bahkan jauh sebelum itu, para nabi-nabi telah menubuatkan akan kedatangan Mesias, yaitu siapa? Yesus itu sendiri. Nah, melalui penubuatan apa? Bagaimana bentuknya ketika kelahirannya dinyatakan dengan cara istimewa, terus kemudian dinyatakan bahwa Mesias yang lahir ini selama hidupnya dia tidak pernah berdosa sedikit pun, dan juga kematiannya menjadi tanda bahwa semua umat manusia diselamatkan dari dosa, dan juga kebangkitannya bahkan dia naik ke surga menjadi kesaksian besar bagi semua orang. Ya. Alkitab menyatakan bahwa Alkitab menyatakan Allah dan membeberkan umat manusia. Diungkapkannya kesulitan yang kita hadapi dan jalan keluar dinyatakannya. Alkitab menyampaikan bahwa kita sudah hilang, jauh dari Allah. Menyatakan Yesus satu-satunya yang mencari dan membawa kita kembali kepada Allah. Yesus Kristus adalah fokus dari kitab suci. Ya. Jadi kitab suci ini adalah berisikan tentang kesaksian tentang Yesus. Lalu bagaimanakah dengan otoritas kitab suci itu? Para penulis Alkitab tidak menyatakan bahwa merekalah yang membuat pesan yang disampaikan mereka. Jadi ke-40 penulis Alkitab dari zaman dahulu, mereka tidak pernah menyatakan ini tulisan saya, ini tulisan kami sendiri. Tidak. Karena kenapa? Setiap para penulis mendapatkan ilham dari Roh Kudus. Untuk apa? Untuk menuliskan Alkitab. Karena Alkitab sendiri adalah firman Tuhan yang dituliskan secara tertulis untuk dibagikan, disampaikan kepada manusia. Pesan itu diterima mereka dari sumber ilahi. Benar, dari Roh Kudus sendiri. Allah berbicara kepada mereka melalui perantara penglihatan, melalui mimpi, melalui datang secara muka dengan muka. Dengan cara demikianlah Allah menyampaikan pesannya kepada para pendahulu kita yang menuliskan Alkitab ini. Hanya dengan pernyataan ilahi mereka dapat melihat kebenaran yang telah disampaikan mereka. Kita bisa baca dalam Yesaya 1 ayat 1 dan juga Yeremia 38 ayat 21. Yesaya 1 ayat 1 dan Yeremia 38 ayat 21. Dapat liquidnya, dapat garisnya juga. Yesaya pasal 1 ayat 1. Yeremia 1. Yesaya 1 ayat 1, Yeremia 38 ayat 21. Yesaya pasal 1 ayat 1, penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Usia
Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Berikutnya Yeremia 38 ayat 21. Yeremia berapa, Kak? Yeremia 38 ayat 21. Sudah didapat? Bentar. Yeremia 38 ayat 1. Tetapi Shefaka bin Mantan, Gedalia bin Pasyur, Yugal bin Selema, dan Pasyur bin Malkia mendengar perkataan yang tidak berhenti-henti diucapkan oleh Yeremia kepada segenap orang banyak itu. Yeremia 38 ayat 21. Ayat 21. Oh, 21. Sorry. Yeremia 38 ayat 21. Tetapi jikalau enggan menyerahkan diri, maka inilah firman yang dinyatakan Tuhan kepadaku. Ya, jadi itulah bagaimana ketika Alkitab itu menjadi suatu pernyataan pesan Allah kepada manusia. Rasul Paulus sendiri menyatakan bahwa segala tulisannya diilhamkan Allah. Kita bisa baca dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Untuk ayat ini, Kak Juan yang akan bacakan. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Demikian bunyinya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi itulah fungsi dari kitab suci atau fungsi dari Alkitab, yaitu apa? Mengajar orang, mendidik orang, menyatakan kesalahan, dan juga supaya orang yang membacanya itu bisa memperbaiki diri dan bertobat. Allah menghembuskan kebenaran ke alam pikiran manusia. Kemudian giliran manusia itulah mengekspresikannya dalam kata dan menjadi kitab suci. Oleh karena itu, ilham atau inspirasi adalah sebuah proses yang digunakan Allah untuk menyampaikan kebenaran abadi. Pernyataan ini diwujudkan dalam bahasa manusia dengan segala keterbatasan dan kekurangannya, namun tetap merupakan kesaksian Allah. Allah memberi ilham kepada manusia, bukan kata demi kata. Jadi bagaimana Alkitab itu dituliskan dalam bahasa manusia? Alkitab pertama dituliskan dalam bahasa Ibrani dalam Perjanjian Lama dan bahasa Yunani dalam Perjanjian Baru. Itu untuk Alkitab versi aslinya. Kalau versi terjemahannya ya kita sudah bisa menikmati ya sekarang ya. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ada yang bahasa Jawa juga, lain sebagainya. Alkitab bukanlah cara Allah berpikir dan menyatakan ekspresi. Manusia akan sering mengatakan bahwa ekspresi yang seperti itu bukanlah ekspresi Allah. Akan tetapi, Tuhan tidak pernah menempatkan dirinya dalam kata, dalam logika, retorika, dalam gugatan dalam Alkitab. Penulis-penulis Alkitab adalah pena Allah yang menuliskan, bukan pena dia. Jadi, orang-orang yang menuliskan Alkitab ini, sekitar 40 orang penulis ini, mereka digunakan sebagai penanya Allah atau pulpennya Allah untuk apa? Menuliskan kebenaran yang kita baca dalam Alkitab ini. Pengecualian dalam salah satu contoh kita dapati, Tuhan berbicara dan menulis kata demi kata dalam 10 hukum. Tuhan yang menyusunnya, bukan manusia. Jadi ya, hanya ada satu yang dituliskan oleh Tuhan secara langsung, yaitu apa? 10 hukum, 10 perintah Tuhan. Namun demikian, hal ini harus diungkapkan dalam batas bahasa manusia. Yaitu kita bisa baca sendiri ya dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17, ayat 31 dan pasal 31 ayat 18 dan Ulangan 10 ayat 4 sampai 5. Itu nanti kita bisa baca masing-masing. Untuk persamaan antara Yesus dengan Alkitab, Yesus adalah Allah yang juga manusia. Secara ilahi dan manusia disatukan. Oleh karena itu, Alkitab adalah paduan yang ilahi dan manusiawi.
Sebagaimana yang telah dikatakan mengenai Kristus, demikian pula dikukuhkan mengenai Alkitab, bahwa firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita. Gabungan manusia inilah yang telah membuat Alkitab menjadi unik di antara literatur yang ada. Bahkan Alkitab itu menjadi sesuatu yang sangat unik, sangat menarik di antara buku-buku yang ada di zaman sekarang. Karena apa? Alkitab menuliskan tentang Yesus, hanya tentang Yesus, tentang Tuhan saja. Inspirasi dan para penulis Roh Kudus menyiapkan beberapa orang tertentu untuk menyampaikan kebenaran ilahi. Orang-orang yang turut ambil bagian dalam penulisan Alkitab itu dipilih bukan karena bakat-bakat alamiah mereka, bukan karena pernyataan wahyu perlu menobatkan orang tersebut atau meyakinkan mengenai hidup kekal. Jadi inspirasi dalam penulisan Alkitab ini diilhami oleh Roh Kudus sendiri supaya orang-orang itu bisa menuliskan apa yang mereka lihat dan apa yang Tuhan katakan mengenai kebenaran. Nah, bagaimana dalam inspirasi dan penerangannya, pengalaman ilhami penulis-penulis Alkitab lebih dari sekedar penerangan atau tuntutan ilahi. Karena hal ini terjadi kepada semua orang yang mencari kebenaran. Dan alhasil, kadang-kadang penulis Alkitab menulis pesan yang disampaikan kepada mereka tanpa memahami sepenuhnya pekabaran ilahi yang hendak dikomunikasikan oleh mereka itu. Metode dan isi wahyu. Kerap kali Roh Kudus menyampaikan pengetahuan dari ilahi dengan menggunakan khayal dan mimpi. Itu bisa kita baca dalam Bilangan 12 ayat 6. Kadang-kadang ia berbicara dengan jelas, kadang-kadang juga melalui suara batin. Pengilhaman kitab suci. Untuk mengenai isinya, kepada beberapa orang, Roh Kudus mempercayakan peristiwa yang akan terjadi. Itu kita bisa baca dalam kisahnya Daniel ya, dalam Daniel pasal 2 ayat 7 dan 8 sampai 20, ayat pasal 8 dan pasal 12. Sementara itu beberapa dari antaranya mencatat kejadian-kejadian yang penting, apakah berdasarkan pengalaman pribadi maupun dengan memilih bahan-bahan dari catatan historis yang ada dalam Hakim-Hakim, 1-2 Samuel, 1-2 Tawarik, Injil, dan kisah para rasul. Bagaimana pengilhaman kitab suci? Penegasan Alkitabiah bahwa segala tulisan diilhamkan Allah bermanfaat serta berkuasa memberi petunjuk moral dan kehidupan rohani. Tidak ada keraguan-raguan mengenai bimbingan ilahi dalam proses pemilihan. Entah informasi itu berasal dari pengamatan pribadi, sumber lisan maupun tulisan, atau pernyataan langsung. Semuanya itu sampai kepada penulis melalui bimbingan Roh Kudus. Ini menjamin bahwa Alkitab layak dipercaya. Dan bagaimana ketepatan dari kitab suci itu? Walaupun ada usaha-usaha untuk menghancurkan Alkitab, Alkitab tetap terpelihara dengan ajaib. Bahkan dengan ketepatan yang menakjubkan, berbandingan penemuan gulungan Dead Sea Scroll atau artinya adalah gulungan surat laut mati dengan naskah perjanjian lama, ini menunjukkan bahwa kecermatan penyampaiannya. Hal ini mengukuhkan kelayakannya untuk dipercaya dan keterpercayaan atas kitab suci sebagai pernyataan kehendak Allah yang tidak pernah salah. Jadi Alkitab itu tidak akan pernah salah. Bahkan sekalipun ada orang yang meragukannya, bahkan berusaha untuk merusak atau menghilangkan bukti-bukti yang menandakan Alkitab itu memang benar dituliskan berdasarkan kisah nyata yang terjadi dalam dunia ini. Alkitab adalah milik Allah, tulisan Allah yang disampaikan kepada manusia, dan itu tidak akan pernah bisa disalahkan. Bahkan Alkitab sendiri tidak ada satupun ayat yang bertentangan satu sama lain. Semuanya saling mendukung satu sama lain. Ya, jadi makanya kita percaya bahwa Alkitab itu adalah berasal dari Allah. Para penulis Alkitab memberikan saksian bahwa kabar mereka langsung datang dari Tuhan Allah. Itulah firman Tuhan yang datang kepada Yeremia, Yeskiel, Hosea, dan lain-lain. Ya, sebagai juru kabar atau juru kabar Tuhan, dan para nabi Tuhan diutus untuk berbicara atas namanya dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah. Firman-Nya mengandung kepercayaan dan otoritas yang dilimpahkan Tuhan. Selama masa pelayanannya, Yesus juga menekankan otoritas kitab suci. Yesus menempatkan Alkitab di atas tradisi dan pendapat manusia. Ia mengecam orang-orang Yahudi karena mengesampingkan otoritas kitab suci. Kita bisa baca dalam Markus 7 ayat 7 sampai 9. Bagaimana kritik Yesus terhadap orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, karena mereka menganggap tradisi Yahudi lebih penting daripada otoritas kitab suci itu sendiri. Roh Kudus dan otoritas kitab suci. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Itu kita bisa baca dalam 1 Korintus 12 ayat 3. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Kak Tuhan akan bacakan.
1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi selain dari Roh Kudus, orang-orang tersebut tidak akan bisa menyatakan Alkitab adalah kebenaran. Alkitab dituliskan atas firman Allah. Hanya melalui Roh Kuduslah mereka mendapatkan ilham, mendapatkan pencerahan untuk apa? Menuliskan tentang kebenaran, menuliskan tentang hal-hal yang akan terjadi, hal-hal yang kisah nyata yang benar-benar terjadi, dan juga nubuatan-nubuatan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi itulah betapa hebatnya kitab suci ya. Kontradiksi antara kitab suci dan ilmu pengetahuan seringkali disebabkan spekulasi. Apabila kita tidak dapat menelaraskan ilmu pengetahuan dengan kitab suci, penyebabnya hanyalah karena kita memiliki pemahaman yang tidak sempurna, baik mengenai ilmu pengetahuan maupun wahyu. Tetapi jika dapat dipahami dengan baik, pastilah keduanya dalam keselarasan yang sempurna. Jadi kita juga tidak bisa mencampurkan antara pengetahuan ilmu pengetahuan dunia dengan Alkitab jika tidak ada penyertaan dari Roh Kudus. Yang membuat ilmu pengetahuan itu bisa memberikan dukungan bagi Alkitab atau bahkan bertentangan dengan Alkitab, itu bila mana kita bisa melihat bagaimana apa yang dikatakan Alkitab itu mengenai ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Karunia roh tidak lebih tinggi daripada Alkitab. Sesungguhnya justru karena karunia itu harus diuji oleh Alkitab. Kalau karunia itu tidak sesuai dengannya, maka haruslah disingkirkan. Karena karunia yang demikian adalah palsu. Akan Taurat dan Al-Syahadat, barang siapa yang berkata-kata tiada setuju dengan perkataan itu, sekali-kali tidak akan terbit fajar baginya. Jadi itulah pentingnya bagaimana otoritas kitab suci. Yang artinya adalah Alkitab tidak dapat dibantah. Mau dengan sekuat apapun teori yang membuat Alkitab itu ditentangkan atau bahkan dibenci, Alkitab tetap menjadi yang pertama dan terutama. Tidak ada satupun pendapat atau teori orang-orang yang melawan Tuhan yang berusaha untuk membuat Alkitab itu menjadi sesuatu yang palsu. Ya, jelas Alkitab adalah asli dari Allah dan semua yang dituliskan oleh Alkitab itu benar adanya. Ya. Pembacaan kitab suci secara dangkal akan membuahkan pemahaman yang dangkal pula. Barang siapa yang membuka pikiran kepada penerangan Roh Allah, barang siapa yang mau menyelidiki kebenaran yang terpendam dengan sabar dan dengan doa, menemukan bukti-bukti dalam Alkitab yang merupakan satu kesatuan dalam pengajaran mengenai prinsip-prinsip keselamatan. Alkitab bukanlah sesuatu yang membosankan. Sebaliknya, Alkitab sangat kaya dan beraneka ragam dalam sajian yang amat serasi dalam keindahannya ajaib dan unik. Karena keanekaragaman terkandung dalamnya, ragam-ragam pandangan itu sungguh baik untuk memenuhi keperluan manusia sepanjang zaman. Ya, inilah bagaimana Alkitab itu adalah firman Tuhan yang diturunkan manusia melalui dituliskan oleh para tokoh-tokoh dan juga akhirnya bisa terbaca oleh kita sampai sekarang. Bagaimana Alkitab itu disatukan melalui proses kanonisasi sehingga menghasilkan kumpulan-kumpulan firman Alkitab, kitab-kitab yang menjadi landasan firman Tuhan bagi kita untuk kita hidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sampai sini ada yang mau dipertanyakan, ada yang mau ditambahkan, silakan. Dari saudara Jojo, ada yang mau ditanyakan? Untuk satu ini belum sih Kak, sudah jelas. Ada yang mau ditanyakan mengenai seputar Alkitab atau bagaimana? Silakan. Sudah cukup jelas, Kak. Oke, sudah cukup. Ya, jadi bagaimana itulah Alkitab itu adalah pernyataan firman Allah, pernyataan Tuhan kepada manusia yang dituliskan sehingga dapat kita baca dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bahkan dalam sejarahnya Alkitab itu memiliki proses yang sangat panjang.
bahkan memiliki suka dan duka bagi para penulis-penulisnya. Bahkan Alkitab sendiri bahkan hampir dimusnahkan oleh beberapa orang-orang yang sangat membenci Alkitab. Mungkin orang-orang itu berasal dari orang-orang dari penyembah berhala, mungkin orang-orang dari penganut paham komunisme, bahkan orang yang menganggap bahwa Alkitab itu adalah sesuatu yang nggak penting buat mereka. Bahkan ya termasuk orang-orang yang dari kalangan ateisme yang menganggap kalau Tuhan itu tidak ada, jelas Alkitab itu adalah suatu kepalsuan. Tapi bagi kita umat Tuhan yang percaya dengan adanya Tuhan, dengan adanya kebenaran kita percaya, jelas Alkitab itu adalah standar utama dalam kehidupan kita. Standar kebenaran harus kita junjung tinggi. Ya, jadi itulah bagaimana pentingnya kita membaca Alkitab sehari-hari, karena situlah Alkitab sebagai standar kehidupan kita dalam kehidupan Kristiani. Baik, waktunya sudah tinggal 10 menit lagi, dan terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Kak, Tuhan Ya, memberkati. oke. Ya, oke, sebelumnya Kak Juan Terima mau kasih, berdoa ya Kak. untuk mendoakan Mbak Maria dan Saudara Jojo. Oke. Kita bersama doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Pada saat ini hamba bersama dengan Saudara Jojo dan Mbak Maria telah mempelajari apa mengenai Alkitab, bahwa Alkitab satu-satunya sumber kebenaran kami sebagai standar kehidupan Kristiani kami. Kami diajarkan untuk menjadi pribadi yang rajin untuk membaca Alkitab setiap saat, dimanapun dan kapanpun. Hamba mendoakan untuk Saudara Jojo dan Saudari Mbak Maria, biarlah apa yang mereka kerjakan, Engkau buat berhasil dan memberkati beserta dengan keluarga yang ada di rumah. Engkau berkati dalam kecukupan sandang pangan dan juga kebutuhan rohani juga, Tuhan. Inilah saudara kami, ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih, Kak Juan. Ya, sama-sama. God bless you, Kak. Ya.